Hello semuanya, welcome to JCI Very First Podcast Induction ya. Jadi di sini kenalin gua Leo sebagai kesempatan ini menjadi host ya, menjadi host. Keren banget lah gitu-gitu ya. Saya menjadi host di sini. Jadi JCI ini adalah sebuah organisasi anak muda ya, di mana sudah berdiri lebih dari 100 tahun ya. Betul. Dan isinya ini orang-orang yang sangat bertalenta gitu ya. Jadi kalian mungkin di sini penasaran gitu JCI itu apa, dan mungkin kedepannya kalian bisa mendapat manfaat apa atau kegiatannya seperti apa. Nah, di sini gua nggak sendirian ya, udah kelihatan ya cukup besar juga. Nggak bercanda bro. Oke, gua nggak sendiri di sini. Kita ditemani oleh Pas Presiden Bandung, JCI Bandung ya, Kang Aki. Oke, Kang Aki boleh silakan perkenalkan diri. Siap. Salam kenal semuanya. Welcome member JCI Bandung yang baru to the first ever ya induction dalam bentuk podcast. Nama saya Aki Pratomodono. For long I was the 2020 president for JCI Bandung. Oke. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut ya, mungkin bisa dibilang karir kali ya, karir sama JCI mungkin secara singkat aja. Alright. Jadi gua join JCI Bandung itu tahun 2016. Oke. Gua tahun 2016-17 itu as normal member ya kan. Finally ada karir kan di JCI, VP tahun 2020 gua jadi presiden. 2021 gua naik ke nasional jadi yang namanya General Legal Counsel. And then after that 2022 gue jadi Secretary General, jadi Sekjennya JCI Indonesia. And 2023 kemarin kita nge-host ya ASPAC, Asia Pacific Conference. We'll talk about that later ya kan. JCI Bandung jadi salah satu co-hostnya. Gue jadi program director di situ. Baru di 2024 ini gue berkarir sebagai National Vice President di JCI Indonesia. Luar biasa ya, tanggung jawabnya besar nih kayaknya ya, jadi National Vice President Indonesia ya. Oke. Mungkin kita harus gali lebih dalam lagi ya, Kang Aki, apa itu JCI gitu? Yeah. By definition, JCI itu sebenarnya adalah leadership development organization. Jadi kita organisasi yang fokusnya itu tuh adalah untuk membangun skill leadership. Tapi not just by theory, tapi emang beneran praktek. Jadi emang kegiatan organisasi kita nih berkutat di gimana kita bisa ngasih impact positif ke community kita, tapi at the same time ngebangun member-membernya yang ada di dalam untuk bisa jadi leader yang lebih baik gitu. Oke, berarti selain self development di sini juga ada bentuk sosialnya ya. Betul. Gila, keren banget gak sih? Jadi tadi mungkin apa itu JCI, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi ya, Kang Aki, apa itu JCI secara keseluruhannya gitu, apa itu JCI? Oke. Jadi Junior Chamber International atau JCI itu sebenarnya adalah sebuah movement awalnya. Kita awalnya tuh dari US di tahun 1915 ditemukan oleh seorang bapak yang namanya Henry Gissenbier Jr. ya kan, di Ohio kalau nggak salah. Terus kita berarti udah lebih dari 100 tahun, sekarang udah ada di 124 negara. Basically organisasi ini comprised of people dari umur 18 sampai 40 tahun gitu. Makanya dibilang komunitas anak muda ya. Betul. Dan posisinya apa sih yang dilakuin lu ngedevelop leader tuh gimana caranya sih gitu kan. Itu kalau di JCI ada 4 areas of opportunities kita nyebutnya. Ada personal development, business, kemudian social and international networking gitu. Oke. Kalau JCI sendiri ini udah ada di berapa negara ya, Kang Aki? 124 as per this year. 124 negara. Yoi. Keren ya. Yoi. Berarti kita bisa berkoneksi sama semua orang. Bisa berkoneksi sama 124 negara. Wah, luar biasa. Oke, mungkin di sini teman-teman juga harus member-member JCI ini yang lagi pada nonton nih podcast ini ya. Mereka mungkin pengen tahu nih, Kang Aki, sejarahnya JCI itu seperti apa? Oke, jadi awalnya sih dulu kita tuh setelah Perang Dunia Pertama kali ya. Jadi baru digagas gitu ibaratnya by Henry Gissenbier ini gitu kan, dimana dulunya sih dia sama teman-temannya suka ngumpul bro, suka nongkrong, anak tongkrongan ya kan. Jadi tapi kalau 1915 yang dilakuin tuh kayak yang waltz, dance party sih kan, things like that. Terus karena memang mereka backgroundnya dari keluarga mampu, suka nongkrong aja kayaknya nggak ada faedahnya gitu kan ibaratnya. So
mereka jadi ngelihat gitu di community mereka nih banyak yang nggak beres gitu, mau itu infrastruktur, jalanan apa segala macam. So they decided to do something about it gitu Oke. kan. Mulai dari satu kota di Amerika, akhirnya di tahun 40-an jadi organisasi internasional gitu. Gitu sih bro. Jadi Henry Gison Beer Jr. sendiri sih punya misi ya, bahwa our founding father itu tuh punya misi bahwa Junior Chamber International ini tuh harus bisa berkontribusi kepada yang namanya world peace, Oke. everlasting world peace gitu. Jadi emang bener-bener sosialnya dari awal sudah dibentuk ya. Bener bro. Oke, It's a oke. movement gitu. Keren banget sejarahnya JCI ya. Jadi kita bisa lihat gimana gitu ya dari Perang Dunia Pertama ya, mungkin tuh kakek-kakek kita ya guys ya. Hari ini kita udah menjadi komunitas yang sangat besar, isinya anak-anak muda gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih sebenarnya JCI sendiri itu apa sih visinya dan misinya gitu, Kang Aki. Ya. Kalau JCI secara internasional kita punya satu visi, satu misi, ya kan. The vision is to be the foremost global network of young leaders. Oke. Ya kan. Jadi visinya adalah untuk gimana caranya kita bisa jadi network global pemimpin-pemimpin gitu. Oke. So this organization breeds leaders gitu ibaratnya. Misinya sendiri adalah to provide leadership development opportunities that empower young people to create positive change. Oke. Berarti kita ngasih kesempatan buat anak-anak muda yang mereka tuh pengen punya praktek lah ya, punya kesempatan untuk bisa jadi praktek sebagai seorang leader tuh kayak gimana sih? Oke. Gitu. Berarti mungkin di sini tempat atau wadah gimana kita sebagai individu mau belajar menjadi seorang pemimpin ya. Betul. Mungkin pemimpin di mana aja bisa ya. Betul. I mean like mau itu cowok cewek kita kan mimpin ya. Betul. Di tataran individual kita harus bisa mimpin diri sendiri. Keluarga kita harus bisa mimpin, apalagi kalau ntar lu nikah gitu kan. Ya kan. Gua sih udah nikah, lu belum kan. iya. Ya kan? Saat podcast ini dibikin Leo belum nikah. Iya, mungkin nanti ya. Jadi di keluarga, di komunitas, di perusahaan, karena rata-rata kalau member Junior Chamber International di seluruh dunia nih mereka emang business owners. Oke, business owners, entrepreneur ya. Betul. Oke, jadi ralat guys, gue suruh manggilnya ini PLP ya guys ya. Ini karena ada organisasi di sini harus PLP siap. Oke, langsung lanjut. Lu ya. PLP tahu nggak artinya Tahu. apa? Pas local presiden. Oh iya, benar. Udah belajar, udah induksi, malah belum bohong. Oke, selanjutnya nih tadi kan mungkin ada visi, ada misi gitu. JCI sendiri denger nih ada JCI Creed-nya ya, PLP ya. Boleh nggak PLP mungkin disebutkan dan dijelaskan creed-creednya JCI gitu. Jadi kita creed ada beberapa. Creed itu kan credo ya, sesuatu yang we believe in, the values that we conduct ourselves in gitu kan. Kalau misalkan salah satu training di JCI ini banyak trainingnya kan karena ada personal developmentnya juga. Nah di situ dijelasin nih bahwa kalau misalkan kita bergerak pengen ngelakuin sebuah perubahan yang positif gitu, gimana sih caranya kita tahu perubahan itu tuh positif atau enggak? What's guiding us? Nah yang kalau di JCI yang nge-guide member-member kita tuh adalah credo. Nah yang pertama adalah that faith in God gives meaning and purpose to human life. Itu yang pertama, bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Esa akan bawa arti dan tujuan ke dalam hidup kita gitu ibaratnya. Tapi di seluruh dunia tafsirnya bisa beda-beda nih ya kan. Okay. Kadang di barat yang mereka enggak menganut monoteisme gitu kan kayak kita gitu. Mereka yang anggapnya intinya there's a higher power that's Sovereign working. being ya. Ya, sovereign being gitu ibaratnya. Itu that faith in God gives meaning and purpose to human life. Terus habis itu ada the brotherhood of man transcends the sovereignty of nation. Wow. Ya, bahwa Ribet ya bahasanya. Ribet banget bro. Oke, artinya apa tuh PLP? Bahwa persaudaraan manusia itu sebenarnya melewati batas-batas negara bro. Jadi, Persahabatan manusia melewati batas-batas negara. yes. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi kan kita kan di negara Indonesia nih, di Jawa Barat, di Bandung nih kita. Tapi sebenarnya kan batas-batas daerah, batas negara itu yang bikin manusia. Oke. Kita punya language barrier sama negara lain gitu ibaratnya. Cuman language itu human made gitu. Ya. Tapi that brotherhood of men gitu kan, and women of course, itu nggak peduli sama itu semua gitu. Lu mau dari mana aja, lu sama-sama manusia gitu. Mungkin intinya persahabatan yang kita jalin ini bisa cross boundary Betul, ya. Tidak ada barrier lagi gitu ya. Betul. Jadi kita kalau misalnya ke Amerika kemana pasti ada temen JCI gitu. Exactly. Ya. Oh, keren banget. And of course saat lu nggak ada barrier, nggak ada boundary, yang terjadi adalah kolaborasi, kerjasama bisnis, ya kan, saling tolong menolong, ya kayak itu friendship, ya kan, it can happen gitu. Creed ketiga itu bunyinya adalah that economic justice can best be won by free men through free enterprise.
Oke. kan? Keadilan ekonomi hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang bebas melalui enterprise yang bebas, ya kan? Jadi Oke. free trade basically. Free trade. Free trade. Jadi bukan cuma persahabatan atau persaudaraan doang, tapi lu juga bisa kolaborasi bisnis secara profesional. Itu tuh ya kalau itu bisa dilakukan secara bebas baru akan ada economic justice. Dan yang gua suka dari CREATE ini adalah economic justice itu tuh yang namanya free man can best be won by free man through free enterprise. Free man ini berarti bebas dari agenda juga, bro. Lu banyak lah ngeliatin, gak usah di Bandung aja, gua rasa di seluruh dunia sama lah ya, maksudnya orang punya agenda, ya kan. People who tends to want power, mereka akan condong deket sama orang yang punya power. Oke. People who wants money, they will condong deket sama orang yang punya uang gitu. Nah saat kita bisa lepas nih, kita bisa independen dari itu semua, kita lepas dari belenggu-belenggu agenda itu gitu, ya kan, baru economic justice itu tuh bisa kecapai gitu, bro. Berarti lebih ke arah kita melepas be free gitu ya, supaya kita bisa connect to many sector mungkin atau gimana gitu ya mungkin. Kayak biksu tuh kan melepas keduniawian gitu, bro. Berarti mulai besok jadi vegan ya kalian member-member JCI ya. Jadi vegan, gak makan lagi daging ya, biar kita lepas dari hal duniawi. Gitu ya mungkin. Kurang lebih seperti itulah. Oke, terus selanjutnya gimana nih? Oke, selanjutnya adalah that government should be of law rather than of man. Oke. Ya, that government should be of law rather than of man ini sebenarnya nggak ngomongin pemerintah, bro. Government di sini tuh sebenarnya pengelolaan apapun itu. Oke. Ya kan? Dimana should be of law rather than of man itu tuh nggak melulu ngelihat siapa yang mimpin, nggak melulu ngelihat siapa yang ngomong, gitu. Tapi bahwa sebuah pengelolaan itu baru akan bisa sustain kalau lu bisa punya sistem. Makanya ada laws di sini tuh sebenarnya sistem, aturan, gitu ibaratnya. Yang dimana kalau misalkan lu punya mekanisme, ada SOP lah kalau di perusahaan ya, akan jauh lebih sustain gitu dibandingin misalkan Aki ngomong kayak gini gitu atau Leo ngomong kayak gitu ibaratnya gitu, bro. Oke, berarti aturannya mungkin untuk ya adil lah untuk semuanya ya, Exactly. bukan untuk orang tertentu gitu Yes. ya. And fun facts, kalau di JCI kita kan ada of course sisi happy-nya, ada sisi seriusnya. Happy ya kan? apa nih? Hah? Party. Oke. Ya kan? Gak suka party guys. Oh, oke. Kalau misalkan kita lagi sidang, ini fun facts, kita pakai yang namanya parliamentary procedure. Apa tuh? Jadi prosedur Berarti? parlementer di mana saat rapat umum terjadi, semua member itu tuh berhak untuk ngomong. Oke. Tapi ada aturannya gitu. Oh iya. Makanya iya. gitu. By rules tetap ya. By rules gitu. Oke. And then the next creed itu namanya that earth great treasure lies in human personality. Wow. Yeah. That's deep. That's deep, man. I mean harta karun yang paling berharga di dunia ini adalah human personality gitu, adalah personality manusia yang ada gitu. Berarti JCI ini mementingkan karakter dari member-membernya juga ya? Betul. So, Oke. especially di JCI Bandung ya buat teman-teman member yang bakal join gitu ibaratnya. Kalau di sini sih kita apalagi itu yang namanya adu argumen, ya kan, diskusi, Iya. ya kan. Kan kita nggak selalu sependapat pasti kan, Betul. ya kan, karena emang kita ada di sini untuk ngedevelop dia sebagai seorang manusianya, makanya ya constructive criticism, argumentasi yang kayak gitu terbuka dilakuin gitu ibaratnya. Asalkan ngerujuknya ke solusi gitu. Iya. Jangan lu bacot doang gitu ibaratnya ya, gitu ibaratnya. Enggak apa-apa kan gue ngomong bacot ya kan. Ngomong doang mungkin bahasa halusnya guys Iya, ya. ngomong Nggak ada doang. actionnya Iya, gitu ya. benar. Ya kan. Terus yang terakhir adalah service to humanity is the best work of life. Ini quote of the day nih. Yoi. The service to humanity is the best work of life. Gila. Oke, silakan. Ya jadi kalau artinya adalah bahwa kalau misalkan lu udah bebas nih dari belenggu tadi, ya kan, lu udah punya bisnis, lu udah punya teman-teman di seluruh dunia gitu, lu develop yourself as a leader gitu ibaratnya, then what do? You give back, you pay it forward, you do something for your community gitu ibaratnya. Iya. Makanya kalau di JCI, kalau gue selalu ngelihat organisasi ini tuh punya dua sisi, bro. Dengan CREATE yang ada tadi, Junior Chamber International, JCI Bandung pada khususnya, kita punya dua sisi. Sisi yang ada di atas itu adalah civil diplomasi sipil gitu. Jadi kita nggak melulu harus jadi menteri gitu ibaratnya untuk bisa berdiplomasi sama negara lain gitu. Kita orang sipil
masuk ke organisasi di JCI ini kita berdiplomasi. Oke. Kalau misalkan lu nanti ke konferensi internasional gitu bakal berasa tuh, ya Iya, kan? Chapter-chapter negara lain atau apa namanya national organization mana pasti akan barengan gitu kan kalau gerak gitu. Diplomasi kita bangun hubungan sama negara lain, sama orang-orang lain gitu. Oke. Terus sisi yang satu lagi adalah grassroots program. Oke. Jadi saat kita di tataran atas kita diplomasi, tapi di bagian bawahnya tuh kita bisa kerja, bro. Kita bisa bikin program, gitu kan, bisa bikin project program yang hopefully tujuannya adalah untuk bikin positive impact gitu, buat ourselves, our environment gitu, melalui 4 areas of opportunities tadi. Oke. Jadi keren banget tadi ya JCI Create-nya, dalam banget gitu ya, bahasanya rumit tapi Well, luar when you biasa get, sih. when you get to know about it, ya Iya, rumit sih iya. bro. Cuman ya, I mean kalau kita bisa memahami itu sih, then you will barulah di situ lu bisa ber-JCI dengan proper. Tapi gue paham sih penjelasannya PLP Aki ini cukup, ya JCI di guru lah lu intinya gitu. Oke, tadi JCI Create gitu. Mungkin udah ada sejarahnya, kita tahu apa itu JCI. Tapi mungkin pertanyaan gua sebagai member gitu, kenapa harus JCI gitu? Kenapa nggak organisasi lain? Kenapa gitu? PLP. Kalau menurut gua sih, well people have their own colors ya. Mereka punya caranya sendiri-sendiri dan organisasi itu kan sebenarnya tempat kita berkembang, tempat kita mengabdi gitu. Kalau di JCI, kenapa JCI kalau buat gua pribadi? Karena kita menganut prinsip yang namanya 1 year to lead. Oke. Jadi setiap tahun kepemimpinan berganti, bro. Oke. Ya kan? So everyone will get the chance to lead gitu. Mau lu siap nggak siap, ya lu harus siap kalau lu udah ada ditempatin di posisi itu gitu ibaratnya. So apa namanya? Kita karena setahun jadinya organisasinya ini fast pace. Oke. Lu pernah nonton Dragon Ball gak sih zaman dulu? Enggak. Ah. Gua nontonnya Avatar The Last Airbender. Terus ketahuan banget umur gua ya kalau kayak gitu ya. Maksud lu ya. Ya kan? Jadi kalau di Dragon Ball tuh dulu bro ada ceritanya waktu Goku ke tempatnya si Dewa yang ada di langit itu, dia masuk ke ruangan gitu bro. Ini Sharingan itu kan sih? Itu Naruto. Iya. Ya kan, dimana di dalam ruangan itu tuh di ruangan itu tuh 3 tahun, padahal di luar baru 3 bulan. Di ruangan itu 2 tahun, di luar 3 di luar, bulan. nah di luar Oke. 2 bulan lah anggap aja. Nah, kenapa kok gua ngomongnya kayak gitu? Karena kita kan 1 year to lead nih. Orang lain mungkin atau mungkin yang nggak tahu JCI ya, yang nganggap 1 year to lead itu tuh kelemahan karena tiap tahun ganti, tahun ganti, presidennya ganti gitu kan. Nah, cuman kalau kelebihannya sebenarnya adalah ini fast pace. Lu cuman punya waktu setahun untuk ngampu posisi lu di tahun itu. So you have to work hard, work fast, work smart. Karena kan kita nggak nganggur ya. Kita orang banyak kerjaan lah, maksudnya ada yang profesional, ada yang business owner gitu kan ibaratnya. How do you manage your time? How do you manage your priority gitu kan ibaratnya, itu bergantung sama skill lu yang harus mau nggak mau lu asah selama setahun itu gitu ibaratnya. Oke. Nah, karena dia fast pace, jadi untuk naik karirnya juga jadi lebih cepat juga gitu. Oke. Lu cuma punya waktu setahun, tahun depan lu either naik, either lu ciao gitu ibaratnya. Oke. Gitu sih. Tapi mungkin apa mungkin benefitnya, mungkin kita kan di sini ada yang mungkin pelajar, ada yang pekerja, ada yang mungkin punya bisnis juga. Gimana gitu maksudnya kita invest waktu kita di JCI untuk mungkin be the leaders there, buat program dan lain-lain, menjalankan program. Tapi sebenarnya benefit apa sih yang bisa kita dapat dari situ gitu? Iya. PLP. Ya, kalau menurut gua benefit terbesar itu tuh sebenarnya banyaknya intangible. Intangible kalau lu di JCI. Oke. Jadi nggak melulu bisa lu grasp langsung gitu. Lu nggak akan langsung closing, nggak akan langsung dapat teman baru mungkin lah ya. Cuman kayak yang kalau misalnya lu nyari buat bisnis lu mungkin nggak akan langsung dapat gitu. Cuman kalau benefit masuk JCI sih self development pasti gitu kan. Friendship pasti gitu kan. Opportunity buat lu kontribusi, buat lu ngembangin bisnis lu, traveling gitu kan. And definitely lots of fun gitu. Lu bisa dapetin yang kayak gitu. Mau yang serius nggak serius lu bisa dapetin semua di JCI. Oke. Gitu. Pokoknya selain development kita juga dapat funnya ya. Ya. Jadi ada balance nih di sini ya. Benar. Jadi biasanya kebagi bro, tipe event-event yang ada di JCI itu karena setiap tahun kita kan ada konferensi internasional dan seterusnya. Itu setiap tahun ada gitu. Jadi kebagi mana yang sifatnya tuh celebrating,
mana yang sifatnya kita learning gitu. Dua-duanya ada di JCI. Tadi mungkin PLP sempat bahas di awal ada yang namanya 4 area ya. Yes. Mungkin boleh PLP dijelaskan lebih dalam lagi apa sih ini the 4 areas of opportunity ini di JCI gitu. Iya. Jadi kalau gua suka di JCI itu di training yang pernah gua ikutin tuh mereka punya analogi, bro. Oke. Analogi pesawat. Pesawat. Lu pesawat, tujuan lu naik pesawat tuh apa? Supaya nggak jatuh aja. Agak lanjut. Iya, supaya nyampe ke sebuah tujuan. Iya, nyampe sebuah tujuan. Tapi bisa pakai kereta. Ya, moda transportasi semuanya untuk nyampe tujuan, ya kan? Oke, ya pesawat. Iya kan, pesawat. Untuk gitu kan. nyampe yang jauh lebih cepat. Yes, Nah, itu mungkin bedanya. exactly. Tujuannya kita tuh jadi leader. Ya kan kalau di JCI. Itu our main goal itu adalah untuk jadi leader gitu kalau di organisasi ini. Cuman kalau di pesawat kan ada add-onsnya kan, ada makanan, ada film, lu kadang dapat bantal, selimut. Kalau 4 areas of opportunity di JCI itu kayak add-onsnya, bro. Jadi along the way when you are on your journey to become a leader gitu kan, lu tuh bisa ngapain aja sih? Itu dibagi jadi 4 kalau di JCI. Itu jadi yang pertama adalah bisnis, yang kedua adalah personal development atau individual, yang ketiga adalah community atau social contribution lah ya, dan yang keempat adalah international network. Itu sih 4 opportunity itu. Oke. Berarti tadi ada bisnis, internasional, individual, dan community, betul? Yes. Boleh di-elaborate lagi nggak nih? Jadi, PLP? Oke. Jadi kalau misalkan bisnis, of course it's more towards the entrepreneurship, ya kan? Dari areas of opportunity yang kita punya, biasanya setiap chapter di seluruh dunia mereka ada satu bidang yang nanganin bisnis gitu. Kegiatan-kegiatan yang dilakuin contohnya ya business matching, workshop, ya kan. Oh, yang di Aspak itu kemarin ya. Aspak ya, of course. Terus kemudian kalau lu fokusnya di bisnis, ya juntrungannya pasti jadi entrepreneur gitu. Oke. Gua ngelihat lebih dari satu orang lah ya, maksudnya dari selama gua berkarir di JCI, mau itu di Indonesia ataupun di luar negeri, banyak mereka yang masuk ke JCI itu tuh masih pegawai kantoran, tapi saat berkarir semakin lama mereka jadinya usaha sendiri. Berarti udah banyak contoh-contoh yang tadinya nggak entrepreneur menjadi entrepreneur. Yes. Atau mungkin ada beberapa yang udah entrepreneur bisnisnya berkembang gitu mungkin. PLP? Ada. Jadi udah ada hasil-hasilnya itu. ada hasil-hasilnya, Oh, of oke. course. Ya, I mean I'm one of them juga kan. Gila. Gitu. Jelasin tuh boleh gak sih? Ya, Omsetnya langsung 2T guys gara-gara JCI. Asik. Amin. Oh, amin ya? Amin. Ini orang gak bersyukur nih. Udah ada tapi diaminin lagi. Oke, silakan. Jadi gitulah ya, maksudnya kalau lu fokus di bisnis, lu jadi entrepreneur. Kalau lu fokusnya di personal development, salah satu hal real yang lu bisa dapetin contohnya adalah mungkin skill untuk coaching, skill untuk bisa jadi trainer gitu ibaratnya. Yang dimana memang kadang tuh kan sekarang banyak ya, maksudnya corporate trainer juga masih ada gitu kan, secara profesional juga masih ada gitu kan. So in a sense kadang orang udah bisnis, orang udah jadi profesional tuh mereka masih suka butuh ilmu gitu ibaratnya. Nah, untuk bisa ngembangin diri mereka sendiri. Ya, whether it be public speaking, whether it be strategic thinking, yang kayak gitu-gitu tuh kita masih butuh gitu. Makanya kalau di JCI kita juga ada trainingnya dari internasional juga iya. Terus kita juga punya trainer mau itu lokal, nasional, internasional yang punya materi training di luar official training JCI yang kita bisa pakai untuk improve ourselves. Ya kan? Caranya gimana tuh supaya kita bisa dapat trainingnya nih? Jadi setiap chapter biasanya mereka nge-host training, ya kan. Jadi dalam setahun, balik lagi kan 1 year to lead, pasti akan ada program-program training yang dilakukan oleh chapter-chapter di seluruh dunia. Di JCI Bandung sendiri kita ada bidang ya, nanti mungkin di podcast berikutnya akan dijelaskan gitu ibaratnya. Bidang apa sih yang membawahi personal development gitu di Bandung gitu. Kalau kita namanya ASA, by the way. ASA, oke. Yes. Terus yang berikutnya adalah community ya kan, atau social contribution. Kalau misalkan orang-orang yang biasanya fokus ke social contribution, larinya mungkin ke NGO, bro. NGO lain misalkan PBB kah, atau apa sih organisasi yang fokusnya ke lingkungan, for example. So they learn how to conduct a project. Mereka belajar gimana caranya nge-manage project untuk isu-isu atau movement-movement yang mereka percayai gitu ibaratnya. Jadi kayak yang bisa ngatur rapat kayak gimana, terus kemudian kalau misalkan kita ngurusin volunteer tuh kayak gimana sih gitu kan. Soalnya kan JCI kita
ngeluarin duit ya. Iya. Maksudnya bayar ya kan, Iya. kerja ya kan. Jadi kalau lu fokusnya di social community, biasanya lu akan jadi lebih aware sama kebutuhan di lingkungan lu tuh kayak gimana sih, di kota lu tuh kayak gimana sih, masih banyak anak jalanan kah, masih banyak sampah kah, yang kayak gitu. Kita jadi bisa lebih terstruktur mikirin solusi buat yang kayak gitu. Iya, iya. Gitu. And lastly of course international ya kan. Jadi kalau lu pernah ngerasa gak sih, lu kan kuliah di luar ya kan, saat Di luar rumah, ya. Iya kan, di luar rumah ya kan, masa kuliah di luar rumah ya kan. Maksudnya tapi biasanya dengan kita keluar negeri gitu, kita punya exposure internasional, kita jadi lebih punya wawasan lah ya ibaratnya, yang lebih broad gitu. Kita jadi bisa lebih respect differences ya kan, makanya ada brotherhood of man transcends of the sovereignty of nation tadi gitu ibaratnya. Yang dimana ya kalau misalkan kita udah terbiasa dengan lingkungan internasional, maka kita akan bisa lebih proper dalam membawa diri gitu. Oke. Ya, jadi kita juga punya wawasan yang luas untuk kita bisa pakai itu untuk berargumentasi ataupun improve apa yang kita punya sendiri, whether it be your business atau your professional career gitu ibaratnya. Caranya kita bisa ke internasional ini gimana? Kalau JCI Bandung sendiri sih kita pakai cara sisteran sama chapter lain. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita sekarang punya sister chapter di Jepang ya. Oke. Of course kalau misalkan kita udah punya sister chapter di luar negeri kayak gitu, otomatis kan ada kewajiban dari chapter, for example. Kita harus visit ke sana, mereka ke sini. Jadi nggak melulu kita yang harus ke luar negeri gitu, tapi kadang orang luar negeri yang ke kita gitu ibaratnya. And then dari situ of course setiap tahun ada konferensi internasional, ada area conference, ada World Congress namanya. Oke. Nah, jadi JCI ini dibagi jadi 4 area, ya kan? Asia Pasifik, Africa and Middle East, America, and Europe. Oke. Nah, setiap tahun ada tuh area conference. Yang lu sebutin tadi ASPAC itu Asia kan Pasifik ya. Asia Pacific Conference. Oke. Ada European Conference, Conference of Americas, sama Africa and Middle East. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan per area lu mau datengin bisa gitu kan. Bisa ya. And Welcome ya, nggak ada. Welcome of course. Selama lu JCI member lu bisa datang ke situ. Temenin ya. Yoi. Oke. Nah, finalenya biasanya di World Congress. Setiap tahun berubah tuh negaranya yang nge-host gitu. Kalau tahun ini tahun 2024 World Congress ada di Taiwan. Oh, di Taiwan. Deket tuh guys kalau yang mau World Congress tahun ini ya. Yoi. 2024 ke Taiwan kita. Enak makanannya katanya. Yoi. Oke, anyway, tadi keren banget ya, berarti ya udah ada disebutin opportunity-nya banyak banget ya. Cuman tadi mungkin banyak juga kita membahas tentang leadership. Mungkin di sini juga di JCI sendiri pasti ada struktur organisasinya ya, PLP ya. Ada. Mungkin boleh dijelasin gitu PLP. Oke. Kalau struktur di JCI sih sebenarnya ada local chapters, national organization, sama HQ dunia yang ngurusin dunia gitu ibaratnya. Nah kalau kita JCI Bandung kita local chapter. Oke. Ya kan? Local chapter kita bernaung atau berafiliasi dengan JCI Indonesia. Ya kan? Nah JCI Indonesia berafiliasi dengan Junior Chamber Internasional. Okay. Jadi ada 3 level. Ya kan? Dunia, nasional, negara berarti ya. Lokal. Lokal, oke. Lokal, yes. Jadi makanya di situ kalau misalkan nanti bakal dengar banyak istilah misalkan LOM atau NOM gitu. LOM tuh Local Organization Members, ya kan. Jadi chapter kita tuh LOM. JCI Bandung tuh LOM. Kalau JCI Indonesia itu NOM, National Organization Members. Berarti kalau ngisi itu ya suka suruh ngisi-ngisi kalau event oke. Berarti kalau gua LOM ngisinya. Yes. Oh, LOM lu mana, chapter lu mana, JCI Bandung. NOM gua Indonesia. JCI Indonesia. Sudah apa lagi? Udah dua. Udah. Dua. Iya. LOM NOM. Yoi, terus of course kalau kita kalau di dalam organisasinya sendiri strukturnya yang paling tinggi presiden, ya kan? Presiden. Jadi ada world president, ada national president, ada local president. Oke, ada 3 presiden. 3 presiden, 3 level presiden gitu. Oke. Nah yang gue tahun 2020 gue local presidennya JCI Bandung. 2020. Oh, oke. Itu local presiden berarti. Local presiden. Local chapter ya. Local chapter, yes. Nah nanti of course di dalam struktur itu tuh ada dibagi lagi tuh. Ada komite tertinggi namanya EXCOM, Executive Committee. Terus itu berarti ada presiden, sekjen, sekretaris jenderal, ada treasurer, ya kan. Terus kemudian ada General Legal Counsel. General Legal Counsel tuh kayak penasehat hukum umum. Jadi semuanya yang tentang aturan, ADART apa segala macam jadi ranahnya dia. Terus
di bawah di Excom itu juga ada yang namanya EVP, Executive Vice President. Oke. Nah, itu Excom tuh bawahnya ada Vice President. Oke. Gitu. Dan kalau misalkan semuanya digabung itu ada satu komite lagi yang namanya Local Board of Directors. Local Board of Directors. Oke. Jadi basically satu chapter itu tuh pasti punya Board of Directors-nya sendiri. Oke, gitu. oke. Gitu. Dan nasional pun punya Board of Directors. Makanya gue di nasional tahun ini VP nih, Vice President gitu kan. Gitu. 2024 Di ini. National Board of Director. Yes, exactly. Oke. Di bawahnya tadi VP ya? Ada lagi? Biasanya kalau misalkan jadi karena kita organisasi otonom ya. Jadi meskipun kita punya skema dari internasional A kayak gini, tapi chapter atau national organization itu tuh bisa memodifikasi sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing atau negara masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk chapter yang besar atau chapter yang terstruktur, itu biasanya di bawahnya Vice President dia punya chairperson. Jadi ada komite-komite bro di bawahnya. Oke. Komite-komite ini yang nanti bertugas untuk bikin program, ya kan, atau in charge of planning activity for the whole year. Oke, Gitu. oke. Berarti tadi yang disebut chapter ini berarti bukan satu kota ya? Yes. Berarti di dalam satu kota bisa banyak chapter juga ya? Bisa. Oke. Jadi kalian mau jadi national president? Caranya gimana tuh? Yes. Jangan dibahas ini. Oke, lanjut. Mungkin juga kan selain ini kan tadi mungkin untuk memperdayakan impact opportunity ini pasti kan banyak juga event-event dari organisasi JCI sendiri ya. Mungkin bisa dijelaskan, tadi mungkin ada dijelasin sedikit ya, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi mungkin PLP. Yes. Jadi kalau yang tadi gue jelasin kan event internasional ya. Asia Pacific Conference, European Conference, Africa and Middle East Conference, sama Conference of America, ya kan, sama World Congress. Itu internasional tuh. Kalau di chapter biasanya kita punya event namanya local convention, ya kan. Local convention itu tuh sidang umum di mana semua member diundang, kita ngebahas pencapaian tahun ini kayak gimana, dan kita nentuin yang akan ngurusin tahun depan siapa. Gitu. Okay. So ada mekanisme voting juga di dalam sini. Lu jadi member, lu bayar dus, lu punya hak suara untuk ngomong, lu punya demokrasi ya. Exactly. Oke. Nah, lu punya hak untuk menyuarakan apa yang lu mau buat chapter ini gitu. Jadi kalau di organisasi lain mungkin atau misalkan saat member baru nih mau masuk ke chapter kita, mereka cenderung kayak yang pengen diam dulu ngelihat sikon gitu kan. Iya. Kalau di kita sih dianjurinnya adalah lu jadi member, lu masuk, lu bayar dus, ya lu harus bisa vokal. Karena kita masuk ke sini punya ekspektasi dong. Lu pengen mencapai sesuatu gitu. Nah, apa yang pengen lu capai tuh? Oke. Terakomodir nggak dengan 4 areas of opportunities ini? Oke. Chapter lu punya kegiatan yang memadai nggak untuk bisa mengakomodir kebutuhan lu gitu. You have to voice it out gitu. Oke. Gitu sih bro. Oke. Mungkin dari tadi kan kita bahas JCI World ya. Mungkin gue pengen lebih ngerti nih JCI Indonesia itu apa sih gitu. Maksudnya ya bisa mungkin dijelaskan ya. Yes. Jadi sebenarnya di dalam JCI Indonesia atau JCI pada umumnya juga kita punya banyak stakeholder. Oke. Ya kan, stakeholder. Kalau of course ada local chapter. Kita JCI Bandung, kita salah satu chapternya. Di dalam chapter kita punya stakeholders. Stakeholders kita siapa? Member-member kita. Ya kan, pengurus itu stakeholders. Terus kemudian ada juga yang ada di dalam ekosistem tuh ada namanya senator. Ya kan? Jadi saat karena kita kan sampai 40 nih. Ya kan, saat kita udah mencapai usia 40 tahun di JCI itu ada graduation ceremony bro. Oh wow. Jadi lu lulus nih, selu ngabdi pakai toga. Pakai toga. Serius? Enggak sih, kalau kita dikalungin dong sih. Ya kan? Kalau Kalau saya Bandung dikalungin kalung bunga dapat gitu dong. plakat ya. Plakat dapat. Cuman lu ngabdi selama sekian tahun berkarir di JCI sampai umur lu 40 tahun, lu graduate. Nah, saat lu graduate lu punya 2 opsi kalau di JCI Bandung. Lu jadi alumni biasa ya kan, atau lu punya status yang namanya senatorship. Ya kan. Nah, senatorship ini bisa 2 nih kalau di JCI Bandung. Bisa lu dikasih sama chapter atau lu apply gitu untuk jadi senator. Lu jadi senator tuh berarti lu jadi member seumur hidup. Tapi masih dalam struktur organisasinya? Enggak, ya kita sebagai senator aja. Di luar struktur. Oh, di luar. Tapi kita masih dianggap sebagai member di JCI Bandung gitu. Kalau alumni ya udah alumni gitu. Bisa ikut event-event ya? Bisa ikut event. Alumni pun bisa ikut? Alumni bisa ikut tapi ada limitasi-limitasi tertentu. Oh, Oke. Terus kalau di JCI Indonesia sendiri kita berarti sekarang di tahun 2024 ini kita punya 18 chapter kalau nggak salah. 18 chapter terus 18. kita 18 di Sumatera, Jawa, Bali,
utamanya di situ. Terus kita juga ada potential chapter, masih bakal chapter. Jadi chapter-chapter yang masih dalam proses untuk menjadi fully affiliated chapter. Chapter yang sah gitu ibaratnya. Hopefully bakal berkembang ya. Iya, iya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri juga ada strukturnya ya. Ya, ya. Tadi mungkin udah sedikit dijelaskan ya. Jadi kalau misalkan di lokal kita punya local board of directors, tadi yang lu sempat sebutin ada national board of directors. Itu ada national president, ada kalau di Indonesia kita punya deputy national president, ya kan. Terus ada yang namanya IPP. Tadi gue juga sempat lupa tuh sebutin di XCOM tuh ada IPP, immediate past president. Oke. Ya, itu sebutan keren untuk presiden tahun lalu aja intinya, ya kan? Ya kan? Presiden tahun lalu IPP. IPP. Halo IPP. Ada IPP kita di sini. Yoi. Jadi lu 1 year to lead, setahun mimpin tapi udah jadi presiden lu nggak bisa tiba-tiba cabut gitu. Lu harus make sure organisasi lu run nggak gitu kan, sustain nggak gitu kan ibaratnya, ya kan. Kalau kata mentor gua di JCI sih, kesuksesan lu memimpin itu tuh bisa dilihat di tahun depannya. Oke. Ya. Jadi selain IPP of course, and then we have a National Executive Vice President (NEVP), ya kan. Habis itu ada General Legal Counsel juga, ada Treasurer juga, terus kemudian ada Sekjen juga gitu, Secretary General. Jadi NSG, National Secretary General, National Treasurer, National General Counsel gitu. Nah, habis itu baru ada National Vice President. Jadi sama gitu, Vice President, EVP, jajaran XCOM, baru National President. Tapi kalau kita nggak punya deputy local president, kita langsung local president aja. Oke. Gila ya, informasinya luar biasa nih. Information overload ya. Iya. Tapi nggak keren banget sih, maksudnya mungkin gue sebagai member baru ya ada hal yang membuka juga di sini gitu. Ternyata JCI itu sangat lengkap ya, dan kita ini kalau mau social masuk ke organisasi NGO atau government pun bisa ya, sampai ke self development pun gitu ada gitu, komunitinya lengkap banget di sini. Tinggal kalian pilih area mana yang mau kalian develop gitu. Iya. Bahkan yang gue suka amaze bro, kayak yang tahun 2020 ya, waktu itu kan COVID ya. Pas gue mimpin tuh COVID gitu ibaratnya. Kita tapi mau bikin business matching gitu. Nah karena emang ada teman-teman dari internasional, kita bikin business matching tuh nggak pakai lama gitu. Dari Mongol, dari Vietnam, dari Thailand, waktu itu kita ajakin chapter-chapter yang di sana, kita bikin acara online business matching, direncanain biar semuanya dapat benefit dengan maksimal gitu ya dari acara itu, bisa jalan gitu. So balik lagi, personal development, sosial, bisnis, international networking itu ada semua di sini. Luar biasa, keren banget. Mungkin kalau kita bahas lebih lanjut lagi nanti pada pusing ya, sampai sini dulu aja mungkin ya PLP. Oke, boleh. Tapi thank you banget nih PLP buat waktunya, sudah menjelaskan mungkin JCI apa benefit dan lain-lainnya. Mudah-mudahan juga buat member-member JCI ada manfaatnya. Jadi mungkin kita sudahi podcast yang satu ini, podcast pertama kita. Jadi thank you semuanya for watching. Jangan lupa nanti nonton video selanjutnya. Thank you. Bye-bye.